Iya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu kontemporer. Saya ingin menanyakan, Bu, menurut Ibu, isu kontemporer apa yang paling berdampak besar terhadap dunia kesehatan? Terkait dengan isu kontemporer, tentu saja kita diperhadapkan isu yang paling besar yaitu terkait dengan COVID-19. Itu adalah isu hangat yang sampai sekarang ya masih menjadi pembicaraan ya, masih selalu kita hadapi itu ya terkait dengan COVID-19. Saya juga ingin menanyakan, Bu, sempat kemarin beberapa waktu lalu sempat beredar berita-berita hoax di masyarakat mengenai banyaknya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang sebenarnya hasil PCR-nya itu negatif, tetapi dipositifkan. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap isu-isu seperti itu? Kalau yang disampaikan tadi itu hanya isu ya atau Iya. Kan di Provinsi Sulawesi Barat tidak ada pernah kejadian bahwa pasien PCR-nya negatif itu dipositifkan ya. Jadi itu hanya hoax. Jadi kami Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah meng-COVID-kan pasien. Kami mengeluarkan hasil itu sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Pasien yang positif itu dinyatakan positif, sedangkan jika hasil pemeriksaannya negatif, pasti kami juga akan menyampaikan hasil yang negatif. Jadi tidak pernah ada pasien di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat yang negatif tapi dipositifkan atau di-COVID-kan. Jadi isu tersebut tidak benar adanya atau hoax. Jadi tidak ada pasien yang di-COVID-kan di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Iya, terus saya ingin menanyakan, Bu, kan kemarin itu sempat banyak beredar info-info hoax yang seperti disampaikan sebelumnya. Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana tindakan Ibu menanggapi hal tersebut? Iya, kami kami kan di rumah sakit ada juga humas ya, kemudian kami juga punya sosial media baik itu Facebook maupun YouTube ya, YouTube maupun sosial media Facebook Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Jadi di situ kami selalu memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bahwa dalam memberikan pelayanan pada pasien ya tidak ada pasien yang di-COVID-kan, bahwa betul-betul hasil yang keluar itu adalah hasil real dari pemeriksaan yang dilakukan. Jadi selain dari media sosial ya, selain dari media sosial yaitu tadi Facebook, YouTube ya, kami selalu mengedukasi pasien-pasien yang masuk berobat di rumah sakit dan hasil pemeriksaan itu selalu ditunjukkan real kepada pasien ya. Jadi tidak ada pasien yang di-COVID-kan tanpa hasil pemeriksaan. Jadi PCR yang dilakukan itu real dan hasilnya diperlihatkan kepada pasien. Jadi tidak pernah ya bahwa ada pasien yang dinyatakan positif sedangkan hasilnya negatif. Hasil kami akan tunjukkan langsung ke pasien ataupun keluarganya sehingga jelas bahwa hasil positif itu memang real adanya ya, tidak ada hasil lab yang menunjukkan bahwa memang positif. Karena memang anggapan masyarakat itu terkadang bahwa mereka masuk dengan kecelakaan misalnya, masuk dengan diare misalnya, tapi kenapa ada tambahan diagnosa COVID. Nah, itu yang terkadang memang karena mereka menganggap bahwa
diare ji ini pasien. Kenapa pas masuk di rumah sakit langsung COVID? Berarti dari COVID Padahal kan? memang kan COVID seperti itu ya. Iya. Kita tahu Dan ya bahwa pasien-pasien COVID terkadang memang tidak ada gejalanya. ya, padahal Pas masuk di rumah sakit dengan diare ataupun DM, pas diperiksa ternyata memang PCR-nya negatif. Nah, itu kadang yang mereka tidak terima karena mereka pikir pasien hanya diare, padahal sudah ada virus di dalam tubuhnya yang terdeteksi lewat tes PCR tersebut ya. Jadi itu yang menjadi dasar mungkin masyarakat tidak terima bahwa dipositifkan, padahal dinyatakan positif itu didasarkan dari hasil pemeriksaan PCR. ya, bukan dari gejala yang dirasakan. Iya, karena kan memang terkadang COVID-19 itu tidak ada gejala ya, tidak ada Ada pasien gejala, itu tanpa banyak gejala. terjadi tidak ada gejala. Iya, jadi yang biasanya ada gejala itu pada pasien-pasien yang memang ada komorbidnya, ya, Iya. ada pasien masuk dengan jantung, dengan DM, nah itu memang dia memang gejalanya ada, tapi kalau pasien-pasien mayoritas tidak ada gejala. Nah inilah yang kadang yang tidak ada gejala yang dianggap di-COVID-kan karena mereka merasa baik-baik saja, ya masuk dengan diare, ya tidak ada sesak nafas, tapi kenapa hasil pemeriksaannya positif? Karena memang kalau dilihat dari mekanisme penyakitnya, ya memang COVID-19 ini lebih banyak yang tidak bergejala, ya yang bergejala itu pada pasien-pasien yang memang punya penyakit komorbid, ya penyakit penyerta, ya seperti itu. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mungkin bincang-bincang mengenai isu kontemporer cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.